Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu dosen Erna Saparia selaku dosen pengampu gawat daruratan, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Luika Akatani, aku moderator dari kelompok 2. Adapun anggota kami yaitu Mangle, Mutia, Odila, Nuraisa, Fitri, Restu, Nabil, Sandi, Mangle, dan Nuraisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bencana alam yaitu angin puting beliung. Definisi angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, kemudian bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam, sehingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, yaitu antara waktu 3-5 menit. Angin puting beliung mampu menghancurkan berbagai benda yang dilalui oleh jalurnya. Angin ini juga sangat berbahaya karena bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan, pepohonan, dan sebagainya. Menurut National Weather Service Amerika Serikat, angin puting beliung merupakan angin tornado yang melintasi perairan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada penyebab terjadinya angin puting beliung. Yang satu ada alam, disebabkan karena udara panas dan dingin bertemu sehingga saling bentrok dan terbentuklah puting beliung. Selanjutnya yaitu selain itu juga karena dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat. Hujan belum turun karena titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan. Yang kedua ada sosial lingkungan. Jumlah vegetasinya kurang atau sedikit, contohnya pada sebuah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung yang menyebabkan suhu di dalamnya menjadi panas. Selain itu, penyebab lain yaitu pemakaian alat elektronik seperti kulkas, AC, televisi, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Proses terjadinya angin puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba yang mana pada siang hari suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul. Akibat dari radiasi matahari di siang hari, timbul awan secara vertikal atau konvektif yang pusatnya bertekanan rendah. Selanjutnya, dalam awan tersebut terjadi pergolakan atau tidak stabilnya arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembuskan ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Fase-fase terjadinya angin puting beliung. Yang pertama itu ada fase tumbuh. Ketika suatu daerah memiliki gradien temperatur vertikal di atas minus 0,08 atau 100 meter, membuat udara di sekitar terasa panas sehingga akan menghisap banyak uap air dan muncullah arus udara naik yang kuat dan membentuk awan. Dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat. Hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan. Yang kedua ada fase dewasa atau masak. Gradien tekanan horizontal yang besar akan menyebabkan angin dari daerah sekitar menuju daerah bertekanan rendah dengan kecepatan tinggi, sehingga ketika massa udara berkecepatan tinggi yang bertentangan bertemu akan menyebabkan arus-arus udara ini membentuk pusaran yang juga dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Yang ketiga ada fase punah. Pada fase ini tidak ada lagi udara yang naik dan udara yang turun perlahan meluas ke seluruh awan dan kemudian melemah sehingga angin puting beliung hilang. Ciri-ciri datangnya angin puting beliung yang selanjutnya adalah 1. Perhatikan pepohonan di sekitar jika ada dahan atau ranting yang bergoyang cepat karena tiupan angin. Hal itu pertanda bahwa hujan dan angin kencang akan datang. Terlebih lagi, tiupan angin itu terasa sangat dingin. 2. Biasanya hujan yang pertama kali turun adalah hujan deras secara tiba-tiba. Jika hujan gerimis, angin kencang akan terjadi jauh dari lokasi kita. 3. Terdengar petir
suhu hujan yang sangat keras. Jika ada pertanda tersebut, maka kemungkinan besar akan terjadi hujan lebat disertai petir dan angin. 4. Perlu diwaspadai jika 1 atau 3 hari berturut-turut tidak turun hujan pada musim hujan. Jika terjadi demikian, maka kemungkinan besar hujan sangat deras pertama kali turun diikuti angin kencang termasuk angin puting beliung. Dampak angin puting beliung. Dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh angin puting beliung yang bersifat merusak seperti 1. Kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daerah. Dalam kasus puting beliung, ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa akibat terdampar atau terbentur oleh benda-benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin. Yang kedua adalah menimbulkan kerugian material, merusak tanaman atau merusak kebun hingga lahan pertanian, menciptakan banyak puing-puing dari kerusakan materi serta sampah yang berserakan. Yang selanjutnya ada manajemen bencana angin puting beliung. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkatkan intensitas kejadiannya pada masa peralihan musim. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemasaran intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana puting beliung adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Menurut BNPB 2017, manajemen bencana pada bencana puting beliung adalah sebagai berikut. Tahap pra-bencana. 1. Membuat rumah atau bangunan yang kokoh. 2. Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi sudah rapuh agar segera ditebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut. Kemudian perhatikan atap rumah yang sudah rapuh, karena pada rumah yang rapuh sangat mudah sekali terhempas, sedangkan pada rumah yang permanen kecil kemungkinan terhempas. Lalu meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap yang berlangsung hingga sore hari. Tahap bencana. Pada tahap bencana, tindakan yang dilakukan adalah 1. Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. 2. Tutup jendela dan pintu lalu kunci. 3. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. 4. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk duduk dan peluk lutut ke dada. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan, reklame, dan sebagainya. Jangan tiarap di atas tanah. Lalu segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Dan jangan berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame. Tahap pasca bencana. Pada tahap pasca bencana, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Yang kedua, bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Yang ketiga, laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya. Lalu yang terakhir, jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga yang kami presentasikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.